Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi saya. Sebelumnya, terima kasih kepada Profesor Hajah Hasnah Faizah yang telah membimbing saya. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Merlin Bestari. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan 3 subbab materi. Subbab yang pertama yaitu keanekaragaman hayati. Di dalam subbab ini saya akan menjelaskan tentang flora dan fauna. Subbab yang kedua yaitu alam dalam pandangan budaya Melayu Riau. Di dalam subbab ini saya akan menjelaskan mengenai 2 hal. Yang pertama yaitu alam sebagai ruang hidup sesama makhluk hidup, dan yang kedua yaitu alam terkembang jadi guru. Subbab yang ketiga yaitu kearifan hubungannya manusia dan alam. Di dalam subbab ini saya akan menjelaskan tentang 2 hal yaitu kepatuhan dan dialogi. Langsung saja ke subbab yang pertama, keanekaragaman hayati flora, yaitu meranti dan nyubung. Meranti merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan besar. Kulit batangnya pecah-pecah dan kayunya berat. Kayu meranti ini biasanya digunakan untuk bahan bangunan, terutama untuk kerangka atap dan papan. Kayu meranti ini mempunyai nama lokal, yaitu meranti batu, meranti kembung, meranti kapas, meranti embun, dan meranti putih. Dan nibung merupakan sejenis pohon palem dunia. Pohon ini berkembang dengan tunas-tunas baru di dalam dan permukaan tanah hingga 50 batang. Pada bagian batang pohon ini terdapat rujong. Rujong ini biasanya dibuat orang untuk dayung, pengayuh, totoran, jujuran, dan lainnya. Selanjutnya, keanekaragaman hayati fauna. A. Serindip. Dalam kebudayaan Melayu, burung ini mempunyai filosofi yang sangat kuat, yaitu sebagai lambang dari kesejahteraan. Warna pada burung ini juga mempunyai lambang, contohnya warna hijau yang melambangkan kedamaian suatu negeri. Di kepala terdapat warna hitam yang melambangkan datuk-datuk adat yang bijaksana. Pada bagian punggung terdapat warna kuning yang melambangkan kaum bangsawan. Artinya orang-orang yang dibela oleh para perwira atau para hulu balang yang gagah berani. Para hulu balang ini diwakili oleh warna merah. Kemudian warna merah juga ditemukan pada bagian ekor yang melambangkan pertahanan yang kuat yang tidak diketahui oleh lawan. B. Terubuk. Ikan ini banyak dijumpai di Selat Malaka. Ketika mengandung telur, ikan ini akan berenang menuju Selat Bengkalis atau tempat yang paling cocok untuk ia bertelur. Selama berabad-abad, ikan ini menjadi pilar perekonomian. Namun sekarang ikan ini jarang dijumpai di Bengkalis. C. Induk pencarian. Hewan ini dikenal dengan nama angin. Istilah nama induk pencarian ini hanya untuk menyamarkan nama aslinya. Disebut induk pencarian jika sedang memandah atau ke hutan. Menyebut nama aslinya merupakan tantangan dalam kegiatan memandah. Hewan ini mempunyai geliga. Menyebut nama induk pencarian diyakini sebagai bujuk rayu agar hewan penjaga geliga ini terbuai dan peliharaannya terjerat oleh pemburu. D. Elang. Dalam peribahasa, kata elang dilambangkan sebagai kekuatan dan ketangguhan. Misalnya, bagai elang menyongsong angin, yang bermakna tidak gentar melawan musuh. Elang yang dikenal dalam dunia Melayu yaitu elang putih, elang malam atau burung hantu, elang laut putih, dan elang sikap. E. Kancil. Hewan ini merupakan hewan sejenis belanduk memakan dedaunan, berkaki 4, dan bertubuh kecil. Bentuk tubuhnya seperti rusa, kakinya kecil dan kurus. Kancil sangat lincah sehingga dalam cerita rakyat Melayu, kancil ini digambarkan sebagai hewan yang cerdik dan banyak akal. E. Gajah. Masyarakat Melayu sangat menghormati gajah karena mereka dipercaya berasal dari manusia. Oleh karena itu, pantang mengucapkan kata-kata hinaan kepada gajah. Salah satu ungkapan peribahasa yang berkaitan dengan gajah adalah gajah dikalahkan oleh pelandu, yang bermakna orang berkuasa dapat dikalahkan oleh orang lemah. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu alam dalam pandangan budaya Melayu Riau. Yang pertama, alam sebagai ruang hidup sesama makhluk hidup. Sebagai unsur pembentuk alam, dalam adat Melayu, hutan dan tanah adalah ruang kehidupan yang komunal, dengan urutan fungsinya masing-masing. Fungsi dan pembagian ruang itu dikelola secara ketat melalui lembaga kekuasaan tradisional, yaitu tali berpilin 3, atau adat, ulama, dan pemerintah.
Apabila suatu wilayah berbentuk kerajaan atau kesultanan,